Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Devotion. Saya senang hari ini bisa sharing kembali bagi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membagikan buat saudara, menguatkan setiap kita dari apa yang kemarin kita sama-sama pelajari dalam ibadah raya di hari Minggu. Sekalipun ini hari Selasa, kemarin kita skip satu hari untuk Morning Devotion. Hari ini saya meneruskan bagi setiap kita. Saudara, di bagian yang pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara bisa baca di rumah saudara masing-masing. Pembacaan yang cukup panjang, saudara. Di sana dijelaskan bagaimana bangsa Israel, mereka ada di dalam penguasaan orang Midian karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang pertama dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam penguasaan orang Midian. Nah saudara, memang tujuan Tuhan untuk membawa mereka ada di bawah penguasaan orang Midian, bukan untuk menghancurkan bangsa Israel. Kita ketahui bahwa pada akhirnya Tuhan memakai Gideon untuk melepaskan mereka. Nah saudara, dalam kehidupan ini, semua yang kita lihat, kadang kita melihat seperti yang terjadi dalam bangsa Israel ini, kok nggak baik ya? Menurut kita itu nggak baik. Tapi kalau kita mau renungkan lebih lagi, kita nggak pernah tahu hal itu baik atau tidak sampai kita melihat tujuan dari sesuatu itu terjadi. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dengan maksud yang baik. Tuhan ingin supaya bangsa Israel kembali kepadanya. Saudara, beberapa kali saya ulangi bagi setiap kita. Sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan umatnya. Kalau Dia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa, kalau Dia telah menebus kita dari segala kesalahan kita di kayu salib, kalau Dia menganugerahkan roh-Nya dalam hidup kita, mengapa Dia ingin membinasakan kita? Justru Tuhan mengizinkan itu terjadi
supaya kita berbalik kembali kepada kasih-Nya, supaya kita kembali kepada Allah yang hidup. Nah, Tuhan bisa pakai apa saja, dan yang paling sering adalah Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu persoalan, suatu pergumulan. Kalau saudara lihat pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat ini sungguh luar biasa ya, di pasal yang ke-6 ini. Mereka menanam, mereka yang menabur, mereka yang berusaha. Musuh datang mengambil segala hasil usaha mereka, bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun bagi mereka. Bukan cuma bahan makanan, tapi segala ternak-ternak mereka juga ikut diangkut, saudara. Itu luar biasa, penderitaan yang sangat berat buat bangsa Israel dalam pasal ini. Dan semuanya itu membawa mereka kepada berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 berkata, maka berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ada banyak dari orang percaya hari ini, mungkin saudara yang menyaksikan pagi hari ini, kita baru datang berseru kepada Tuhan ketika ada dalam situasi yang seperti ini. Tapi ketika kita ada dalam keadaan yang baik, dalam kelimpahan, maka tidak jarang ada banyak idol yang keluar dari hidup kita. Ada banyak ilah-ilah yang keluar dari hidup kita. Kita mulai fokus dengan berkat yang Tuhan berikan, dengan kenyamanan yang Tuhan kasih. Kita mengurangi penyembahan kita. Kita mengurangi korban-korban kita di hadapan Tuhan, korban-korban harian kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, hendaklah hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Hendaklah mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian. Hendaklah hati kita tetap mempermuliakan Allah, baik dalam keadaan kita ada dalam posisi kelimpahan, semuanya baik-baik saja, maupun ketika kita ada dalam lembah. Tuhan izinkan terjadi untuk kita mempelajari sesuatu dan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, bangsa Israel menjadi contoh bagi kita bahwa di tengah-tengah ketakutan mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan pagi hari ini, siapa yang mengakibatkan bangsa Israel ada di dalam kesulitan? Sebenarnya mereka yang mengakibatkan mereka ada dalam kesulitan karena mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi saudara lihat, siapa yang punya inisiatif untuk menyelamatkan? Bukan dari bangsa Israel. Tuhan yang berinisiatif menunjukkan kasih setianya buat mereka, menebus mereka, menolong mereka melalui Gideon. Saudara, Gideon adalah gambaran dari Yesus Kristus. Tapi Gideon adalah penolong yang tidak sempurna, karena Gideon juga masih memiliki ketakutan. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia datang untuk saya dan saudara, melepaskan kita dari setiap ketakutan kita, melepaskan kita dari segala beban kita. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, percayailah Dia, dan sembahlah Dia sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita, saudara mendengarkan, menyaksikan pagi hari ini, saudara teringat akan sesuatu. Mungkin Tuhan menegur saudara, karena mungkin selama ini ada banyak idol dalam kehidupan. Ada banyak dewa-dewa lain, Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita. Atau kita mungkin melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, dan Tuhan menegur kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, mari jangan takut, kembali kepada Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata, oleh Yesus Kristus kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia-Nya. Ada kasih karunia Allah yang tersedia bagi saudara. Ada anugerah pengampunan Allah yang tersedia bagi setiap kita. Mari datang dengan hati yang percaya. Dan saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita, seperti Gideon ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, setelah argumen yang begitu panjang, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memakai dia untuk menghancurkan segala berhala, segala meja-meja penyembahan berhala. Dan Tuhan menggantikan kekuatannya, menggantikan identity yang baru buat Gideon menjadi seorang pemenang. Saya berdoa supaya setiap kita mendapat perenungan yang baik pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau setia, kami bersyukur karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kalau hari ini mungkin kami ada dalam keadaan yang kurang baik Tuhan, kalau hari ini mungkin kami sedang berhadapan dengan akibat-akibat dari kesalahan-kesalahan kami percaya dalam anugerah-Mu kami tidak sendirian. Ada Yesus,
Ada Roh Kudus yang bersama dengan kami, yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa menghadapi semuanya. Dan Roh Kudus menjadi penolong bagi kami untuk kami bisa mendapatkan kelegaan Tuhan di tengah-tengah segala situasi kami hari ini. Berkati umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Pagi hari ini kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur hari ini dalam nama Yesus. Amin.